di mid-nya, pertengahan, itu adalah di 6 jam 58 di sebelah sini. I hope it's clear. 6 jam 58 menit worldwide ya. Indonesia, kita agak maju. Kita menduduki peringkat ke-9. Kita di 8 jam 36 menit. And this is the number of average. Dari umur 16 sampai 64. Kamu juga bisa berbicara tentang unique selling point. What is the thing that you have, the strength that you have, yang di orang lain tidak ada. You can wrap that in a lot of creative way. That's why in digital marketing, creativity itu penting banget. Kepada narasumber, untuk teman-teman yang penasaran sama digital marketer, kita akan tampilkan kepada suhunya narasumber kita yang udah ahli di bidang digital marketer. Kita panggil Ci Cecilia Indriani. Oke. Kepada Ci Cecil, kita beri tepuk tangan. Thank you, Salsa. Thank you so much. Hello everyone, good evening. Gimana? Apa kabar? Bagaimana holiday-nya sejauh ini? Udah pada, apakah sudah ada yang mulai masuk kerja atau masih holiday? Mungkin bisa respon di kolom chat, komentar. How are you guys? Soon, oke. Akan segera masuk. Yes, beberapa itu nanti hari Senin. Yang lain gimana? Ada yang udah? Have you guys start your business? Bisnisnya sudah berjalan? Masih libur? Masih holiday? Wah, happy to hear that. Libur cuma tanggal merah, sedih banget. Tapi kan masih tanggal merah kan ya? Masih leha-leha. Oke. Good to hear. Teman-teman semua, everyone, thank you hari ini sudah datang juga, karena hari ini kan walaupun hari Sabtu malam ya, seharusnya kita itu berleha-leha bersama-sama, tapi kita berkumpul di sini untuk mempelajari something yang mungkin teman-teman juga sudah tahu sebelumnya, or we can start to learn it together. Oke. Be an outstanding digital marketing. Let me share my screen. Apakah ini screen saya sudah masuk? Mungkin jika sudah masuk, sudah ya. Sudah full screen juga ya soal saya. Masih setengah sih, belum full screen. Oh, oke. Let me see. Okay, how about now? Oke. Oke, kalau begitu, saya akan mulai mungkin dengan perkenalan diri dulu. A little bit about myself. Mungkin teman-teman berpikir ini siapa, who is Cecil gitu. Hari ini hadir untuk jadi pembicara. Beberapa mungkin udah kenal ya, terutama Kartini, ada Angeline juga. Tapi yang lain juga salam kenal. Jadi saya sekarang adalah seorang session manager di startups. Tapi dulunya, the first time aku masuk ke dunia digital marketing itu adalah sebagai intern. Karena dulunya kuliah di perhotelan, dan my passion is actually in food, culinary, hospitality industry. Tapi karena at that time I was really weak in marketing, aku mencoba untuk masuk ke marketing, which is ketika di JW Marriott Medan, masuknya sebagai marketing communications. Dan setelah itu masuk ke Markom, tim Markom. In tim Markom itu cuman ada seorang graphic design, dan juga seorang asisten direktur. So the position is so far ya. Jadi that is my first job, masuk kerja, bukan first jobs ya, first professional life. Masuk kerja ke departemen kecil, dapat bos yang luar biasa perfeksionis, yang maksimal, tapi posisinya sudah tinggi, jadi it's sangat-sangat normal untuk perfectionist ya. Tapi every details itu so detailly monitored and everything. But because of that, she is a very good mentor. Setelah learn from her di Markom tuh sebenarnya marketing and communications ya. Jadi bukan hanya marketing offline, online, tapi juga communication tuh seperti press release, media, advertising. Jadi everything that related to that, kalau di perhotelan itu sebutannya Markom. Dan di saat itu menghandle FB, Instagram, blog SEO, dan juga paid platform.
Dan setelah belajar dari my mentor for 1.5 years around that, dia resign, bukan saya yang resign, dia yang resign, mendekati COVID, and all of her job trusted to me. Jadi at that time I was being promoted and everything, but every works yang previously it should be worked by even a group of a team di hotel-hotel lain tuh timnya 4-5 orang, kita berdua sekarang jadi sendiri di masa itu. So I have to work everything that I can to make sure everything goes well. Dan at that time, ketika di tahun 2019, masih ingatkah di awal-awal COVID struck, hotel has to adjust. And we have to shut down. Tidak bisa hiring, all expenses cut, all the things, all the SOP, it has to change. Kalau kalian pernah mungkin nginap di hotel, kalian lihat semua hal di hotel itu yang berlogo, itu semua adalah dalam wewenangnya Markom. Jadi, during that time, all of that SOP, all of that materials, it all changed karena COVID. Dari yang mungkin tanda berdiri itu berapa menit jadi diperpanjang gitu, all of that. Then I have to, at that moment I feel stuck. I feel like I do something that is not useful. I feel like there's nothing else to learn. I feel so tired and so in a very insecure conditions. Di saat itu semuanya nggak pasti kan ya teman-teman. Everything is insecure. So at that time it's really, really hard. Then, while doing all that, a new opportunity come. Jadi di tahun 2020 ada sebuah startup lokal di Kota Medan yang fokus ke digital marketing, dan at that time it was being offered, mau gak join gitu, and try it. It is a very good local agency startup handling yang bukan hanya local famous brand, F&B and everything, tapi juga big startup seperti Dekakorn yang baru IPO, one of our client at the time, dan juga we start from local area, local one client, kita tambah lagi from that, dari kita menghandle wilayah Medan, kita tambah wilayah Palembang. I think now it's like 2 others location that we handle at that time. Dan di perakhiran 2021, I feel like I want to learn something new karena gatel ya, pengen belajar sesuatu baru. Then I stuck upon online course untuk belajar data analytics, namanya RevoU, PT Revolusi Citra Edukasi. And that time, because of my goal, pengen belajar sesuatu yang baru, add a new skill, and they say data is the new oil. Then in my quarter 4 2021, aku belajar full stack data analysis. Dan after learning for a few months, they offer me a position to handle the data analysis section di PT Revolusi Citra Edukasi. Dan it's all start because I was di awal aku join marketing karena aku really full in marketing. I don't know a thing at that time. Because of my curiosity, I joined there. Now I changed my industry to data analytics. It is also because of curiosity, because of the fullness yang mungkin sebelumnya belum tahu apa itu data, bagaimana data itu bisa berfungsi dan lain. Now it opened a new door. So one thing that I learned, fullness can cause the unknown and open a curiosity to lead to a new door. Jadi teman-teman yang hari ini mungkin masih belum mengerti data analytics or anything, digital marketing. Jadi hari ini kita akan belajar bareng ya teman-teman. Oke. Tadi sudah di-share untuk pollingnya. Mungkin I want to see the result untuk mengenal teman-teman lebih jauh ya. To know a little bit of your background. Sekarang sedang sibuk apa nih? Ada yang, majority 58% tuh bekerja, 8% usaha, ada yang sedang belajar, ada yang others. Ini others apa nih ya? Sangat penasaran. Dan kenapa ingin mengenal digital marketing untuk membantu meningkatkan bisnis, menambah informasi? Cuman kepo. Oke, I like that one. Cuman kepo. Dan ada di Pak Saikutan. Hayo loh.
Siapa itu yang di pasar ikutan tuh? Terus bagaimana pengalamanmu di digital marketing? Majority 42% itu pernah coba-coba, good. Ada yang cuman dengar-dengar, di kedua itu lagi mendalami, very very good. Dan ada yang sudah suhu, weh, gua suka nih. Ini siapa nih yang suhu? Apakah Anda ingin mengaku suhu? Tapi untuk teman-teman yang mungkin sebenarnya hari ini kita akan membahas not really advanced ya, karena kita akan membahas objektifnya, kita akan membahas fundamentals-nya. Kenapa digital marketing, why we should learn digitally, dan the fundamentals, kenapa kita harus belajar basics. So, basically dari semua digital marketing, basicnya itu sama. No matter the trend it ongoing. Apakah lagi tren platform Instagram, apakah lagi tren platform TikTok, atau maybe the new one, Bigo, who knows. But the fundamentals, all of that is the same. Gitu. Jadi kita akan belajar fundamentals itu hari ini, dan mungkin bagaimana mengaplikasikannya ke bisnis, atau mungkin if you guys have a work right now that you want to apply that, you can do it, dan we also want to have fun, okay? Hopefully. Okay, let's start with why digital marketing. Kenapa digital marketing? Dulu, ketika belum ada digital, people used to go offline, right? Masih ingat zaman dahulu opsi advertisement itu cuma billboard, koran, radio, televisions. That is all being called traditional marketing. But now, right now, because kita sudah punya tempat baru, kita punya wadah baru, people are shifting to digital marketing. Mungkin ada yang ingat iklan-iklan ini? Anyone can remember? Iklan-iklan ini? Yang sudut kiri atas mungkin. Ini salah satu yang terkenal ya. Oh, oke. How about now? Udah ya, udah. Oke, good. Yang sebelah sini, ada masih ingat? Iklan apa ini? Afrika. Oreo. Ya, Oreo, benar sekali. Kalau yang sebelah kiri bawah, ini udah ada tulis namanya ya. Palapa. Dan ini adalah sebuah bentuk iklan traditional advertisement. Ada di TV, kita ingat beberapa ikonik iklan seperti itu. Terus ada radio, ini masih ada yang fans dengar radio di sini? Mungkin bisa raise hand. Welcome to Prambors FM, ya kan? Terus ada war of billboard ketika perang antara billboard, terus ada di koran juga. Ini adalah bentuk-bentuk advertisement di zaman dahulu. Terus how come from that we change to this now? Kenapa kok bisa kita berpindah dari yang sebelumnya kita fokus ke TV, orang suka nonton TV dan lain-lain, kita malah fokusnya ke ini. Kita akan bahas dari sejarahnya, how can marketing happen and how it works ya. Jadi let me reshare my screen. Let me see. Oke. Jadi dari marketing sendiri, sebentar, sepertinya belum terloading. Oke. New share, let me share again. Oke, apakah sudah terganti? Sudah ya? Oke. Now, the history of marketing. Marketing itu sebenarnya awalnya, the first time happen itu udah di zaman sebelum BC, before centuries. The first time, masih ingat dulu, bukan masih ingat ya, we don't even know that time. Di saat itu, people cavemen, mereka mengukir pengalaman mereka berburu dan lain-lain di dinding-dinding gua supaya bisa flaunt, bisa menggemborkan atau memasarkan their skill dan berharap untuk mendapatkan cinta. Asik. But at that time, that is how the marketing works. Then, for a long time, it all started from ketika zaman 1450-an, ketika sudah ada the first press printing, mesin cetak
yang manual, satu persatu lembar kertas dicetak waktu itu. Dan setelah itu sudah ada magazine, teknologi develop, right? Magazine sudah ada dan poster mulai bermunculan. It became so popular sampai di London tuh harus di-ban di saat itu karena everywhere is poster. Wherever you go, semua jenis poster ada. Because that's the most hit marketing tools at that time. Then people go to billboard, orang sudah bisa mencetak poster yang besar dan sudah bisa membangun fondasi untuk support itu. They go to billboard. Then new mediums come. Sudah ada radio. Radio advertising mulai. Dan setelah radio, television. Dan saat itu telepon juga sudah masuk. Dan di tahun 1950, television ads itu udah sangat-sangat tingginya. Sangat-sangat tinggi dan ketika itu kan sudah every house itu sudah ada telepon. Jadi telemarketing itu sudah sangat-sangat ongoing at that time dan sangat mengganggu ya. Dan magazines juga masih ada tapi sudah mulai shifting. You can see in 1970s sudah ada magazine yang sangat-sangat terkenal, shut down, dan people udah move to television. Competition sudah sangat-sangat tinggi di sana, tapi di tahun 1973, digital age sudah muncul. Ini dari telepon yang harus dicolok dan harus di rumah, udah ada phone call yang segede bantal kecil kali ya. Terus ada komputer at that time, dan printing juga makin hebat, newspaper sudah naik, dan at 90s itu sudah ada mobile, sudah sangat explode at that time. SMS sudah available, TV itu sudah sangat, cable television sudah sangat grew at that time. Dan karena sudah ada mobile, people are moving to internet. So di saat bubble of .com itu ketika orang-orang berlomba-lomba untuk invest di bubble, semua perusahaan IPO yang endingnya .com, they will gain lots of investment because future-nya, jalannya itu sangat luas di tahun ini. Dan di saat itu sudah mulai ada search marketing. Sudah ada the first time itu ada s.com, terus move to SEO. Sudah ada yang pertama. SEO itu misalnya ketika kita cari Google sepatu baru, nah itu yang di halaman pertama, it is all the search engine optimizations. Jadi orang-orang berlomba di halaman pertama tersebut, itu sebutannya SEO. SEO sudah di tahun 98, Google dan MSN, saya itu masih sangat terkenal MSN, sudah launch new search engine, dan waktu itu Google Analytics, believe it or not, di tahun 2000 itu sudah mulai muncul. Dan di tahun 98, blogging sudah keluar. Jadi sudah ada mulai orang blog, a little long blog. Masih ada yang ngeblog kah di masa itu? Tapi di tahun 2000, bubble pops. Di saat itu paling tinggi ketika every investment mengenai .com. Dan move lah ke inbound marketing. Jadi di saat ini new trend sudah fokus. Kalau sebelumnya itu ada outbound marketing itu lebih membicarakan kehebatan. Kalian harus beli sama saya. Kalau masih ingat teman-teman mungkin kok ke pasar dibeli, that is outbound marketing ya. Jadi kalau inbound itu lebih fokus ke engage ke brand terhadap customer dengan cara-cara baru. Caranya apa? Sudah mulai fight spam. Karena spam itu semakin banyak, udah ada beberapa law mengenai spam. Terus 2013, 2014, LinkedIn sudah keluar, MySpace, masih ingat MySpace, guys? Facebook, and at that time. Dan pada saat itu udah mulailah digital marketing era di saat ini. Email marketing, SEO sudah mulai modern, sudah ada di tahun 2006 sudah ada Twitter, mobile sudah sangat-sangat fokus ke music, video streaming. Ini sebelum zaman-zaman YouTube ya, udah mulai fokus ke sana. Terus Google Instant udah launch real time search result
Di saat itu belum real time sebelumnya. Email marketing, cell phone, dan it all dwindle sampai ke social media. Dari dulu orang bikin blogs berhalaman-halaman, sekarang sudah ada mini blogs. Ke Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, that is all the form of mini blogs. Dan berjalanlah sampai sekarang. That's why nowadays digital marketing is salah satu yang paling hot, paling tren. Karena pergerakan zaman memang menuntut untuk fokus ke digital marketing. And marketing change from time to time. Yang sebelumnya, they can die or they can still exist, but the heat of the moment is all the digital marketing. Okay. This is a graphic. Mungkin biar teman-teman juga makin tahu ya, untuk perkembangan penggunaan internet di seluruh dunia. This is data terbaru di Januari 2022 di launch oleh Hootsuite. Jadi dari tahun 2012 itu bisa dilihat ini in millions ya, sampai ke 2022 itu grafiknya selalu naik. It's always up rising. Dan ini diprediksi akan selalu naik dengan perubahan generasi ke depannya. More technology savvy generations will come, right? Mereka bahkan sudah anak-anak nowadays anak-anak SMP sudah bisa ngomongin NFT. Mereka sudah bisa ngomongin saham. Mereka sudah bisa ngomongin metaverse. So this internet numbers will keep on going ke depan year on year. Dan diprediksi akan selalu naik. Karena sekarang a lot of things use internet, right? We are using internet, sudah namanya Internet of Things. Buka pintu pakai internet, pakai tinggal tekan. Buka lampu tinggal pakai, sudah on. So all of that is being used ke depannya akan semakin common dan common. Mungkin a little quiz ya. How long average daily time kita menggunakan internet? Average. Menurut teman-teman berapa lama sehari? Ini jujur nih. Kalau ada tulis 1 jam, saya tidak percaya. Mungkin bisa komen, hampir 24 jam. Oke. Wow, Kartini, you are not sleeping? Angeline, 16 hours every time. Oh yes, true, every time. Ini ada yang mau kira-kira menebak, kira-kira sehari berapa jam you guys goes online? How long? Daily spend menggunakan ini. Kalau dulu masih ingatkah teman-teman ketika setiap ketemu orang tua pasti diingetin, jangan asik pegang HP ya, mata jangan asik tempel ke HP. Tapi sekarang HP itu udah ditempel di mata pakai VR. Jadi semakin bertambahnya, semakin canggihnya teknologi, kita akan semakin connect with internet. Dan di saat ini data terbaru menunjukkan our average time online using internet, you can see here, average-nya itu di mid-nya, pertengahan, itu adalah di 6 jam 58 di sebelah sini. I hope it's clear. 6 jam 58 menit worldwide ya. Indonesia, kita agak maju. Kita menduduki peringkat ke-9, kita di 8 jam 36 menit. And this is the number of average. Dari umur 16 sampai 64. Jadi rata-rata semua orang online 8 jam lebih, bahkan lebih panjang daripada kita tidur ya. Our main task kayak kebutuhan primer kan tidur ya, salah satunya yang pasti kita harus jalani. Tapi kita lebih fokus ke online. Tidur mungkin semalam berapa jam tidur? Hayolah. Aku semalam paling 4 jam. But online tadi I check my digital well-being itu sudah 11 jam. Luar biasa sekali. So, our online time itu semakin lama semakin mengerikan. Dan ini adalah momen-momen empuk untuk perusahaan memanfaatkan itu supaya bisa meningkatkan bisnis mereka. Serem ya, but in the eye of marketing, everything should come from a business perspective. Daily time spent with media, ini di Indonesia, data terbaru Februari, jadi kita sebenarnya berkurang 16 menit dari tahun lalu. Tahun lalu itu lebih tinggi lagi. Tapi karena because we stuck di ini ya,
di COVID. Anyways, ini kalau launch-nya Februari 2022, dia adalah menghitung 1 tahun sebelumnya. Jadi dia menghitung 2021. Terus time spent watching TV. Ini broadcast dan streaming cuma 2 jaman. Sosial media 3 jaman. Ini online, reading press, media, online and physical print itu 1 jaman. Dengerin lagu 1 jaman. Jadi this is the average daily time. Dan ini untuk Indonesia sendiri, our internet usage time itu sangat-sangat dibanding worldwide, kita yang salah satu yang paling meningkat. Bisa dilihat dari 39,6 sekarang sudah 205 million user of internet. Dan bisa dilihat salah satu yang paling tinggi itu adalah ketika bukan hanya di 2016 ke 2017, tapi ketika pandemi melanda. Itu pada sibuk-sibuk online, everything business we have to go online, right? So, jika bisa di online kan, kita online kan. That's why it's high increase in here. Then what should we do after we go to online and everything? What should we do? We should go to Mother Teresa. Nggak ya? Tapi one of the quotes that I can say, one of my favorite quotes for Mother Teresa adalah mengenai ini. Kita sudah, maybe teman-teman belum pernah start digital marketing, it's okay. You have already started, but it's just beginning, it's okay. Because yesterday is gone, tomorrow not yet come. We have only today, but let us begin. Jadi ini salah satu quotes yang sangat menarik dari Mother Teresa, teman-teman. Mungkin bisa memulai, apapun itu, belajar digital marketing, mungkin penasaran dengan data, itu bisa dimulai dari sekarang. Gitu. So we start to talk about the fundamentals, basicnya. Dari digital marketer. Ini diaplikasikan di zaman apapun, because it's the framework, cara berpikir. It's the fundamentals, the basic. Mau trennya apa, mau saat itu toolsnya apapun, it will become the same fundamentals. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang mungkin kita masing-masing belajar untuk basicnya dan bisa go to a long run mengenai hal ini. Ya. So we go to the basic questions. Kalau kita mempelajari sesuatu yang basic kan harus mulai dari pertanyaannya kalau kita tidak tahu. Pertanyaan yang paling simple adalah pertanyaan dari 5W1H. What, who, why, when, where, how. 5W1H. Jadi teman-teman bisa mengolah atau mencari informasi mengenai digital marketing atau mengaplikasinya melalui pertanyaan ini, 5W1H. W pertama, we'll go to the first W adalah what. Ini mungkin singkat karena I'm afraid our time will not be enough. Untuk what sendiri adalah fokus ke base length-nya. Ini mungkin kalau teman-teman, if you guys, Bapak Ibu, JCs, you guys have product. Tadi kan ada yang business owner ya, ada yang employee gitu. Ada yang others juga. Jadi bisa dilihat what-nya itu adalah fokus ke produknya masing-masing. Apa produk Anda? What do you sell? What do you sell? What is the form of that selling? Bagaimana bisa meningkatkan selling itu dan make that digital? Let's say you sell food. How to make it digital? You can take a picture and upload it online in social media. So that is the bridge. Itu adalah jembatan untuk go digitalnya kamu. Then what is your main target? Main target ini bukan hanya customer ya, tapi juga bisa berupa what is your focus at that time? Apakah kamu fokusnya ingin membuat orang untuk lebih tahu produk kamu, which is build awareness, atau kamu ingin membuat orang untuk lebih percaya produk kamu? It can be a lot of things. What is your main target at that time? Dan tentunya semua main target ini endingnya adalah ke revenue, pendapatan. Then you can go to what is your budget. Modal kamu berapa per produk, penjualan kamu berapa, terus kira-kira dari revenue kamu mau sisihkan berapa persen untuk budget marketing.
This is the simplest, paling simple one. Product, mean target, dan budget. Kalau marketing budget sendiri, ini rule of thumbs yang sangat-sangat simple, itu adalah percentage dari target revenue-nya, teman-teman. Let's say the common rules itu untuk B2B, sebuah perusahaan itu bisa spend between 5 to 10% of their revenue, target revenue on marketing. Kalau B2C, business to customer companies, itu proporsinya bisa lebih besar. Jadi between 10% sampai 25%. Jadi kalian bisa discuss, if you own your business, you can think, take a time, mikirin marketing budgetnya berapa, main targetnya apa, mau jualan apa. What is your product? Sudah ada produk, bagaimana jualnya, how you bridge that from online to offline to online. You can think of that. But we are going to learn that along the way, ya. Then after we go to what, kita masuk ke who. Who ini adalah berkaitan dengan your target market. Build your customer persona. Jadi dari demographic, geographic, psychographic, sepertinya ada kebocoran halus. Jadi teman-teman bisa mengklasifikasikan dan bisa mendefinisikan punya ini target marketnya ini seperti apa. Dan ini akan membuat target market teman-teman itu lebih narrow lagi, lebih hit the bullet ya, lebih to the point. Demographic bisa berupa age, gender, marital status. Let's say you have a company yang jual jasa konsultasi. Konsultasi apa? Let's say konsultasi perpajakan, mungkin. Who knows? Dan target marketnya berapa? Target marketnya berarti orang-orang yang sudah bekerja atau sudah memiliki income, right? Jadi mulai dari age-nya, misalnya let's say dari 20 hingga 50 atau 60. Gendernya apa? Mungkin di awal-awal biar lebih fokus dulu, bisa fokus ke male dulu, karena biasa yang paling banyak menghandle perpajakan itu mungkin bukan hanya female ya, tapi male in majority mungkin mau fokus ke sana dulu, you can go to that gender. What is the marital status? Mungkin kalian ingin fokus kepada orang yang sudah menikah, sudah memiliki anak, you can build the demographic based on that. Then move to geographic. Tinggalnya di mana kira-kira? Where is your target konsultasi? Apakah face-to-face consultations? Dan berarti target market kamu adalah lokasi yang kamu bisa go to untuk face-to-face, right? Apakah sekitaran kota? Apakah sekitaran wilayah titik tertentu? Kalau kalian pasang ads itu bisa put radar ya, itu kayak daerah pemasangan ads dan lain-lain, you can put that your locations. Country-nya di mana? Mungkin kalian international konsultasi. Kalian bisa kliennya mungkin dari Japan or where else gitu. Mau di mana gitu. You can put the country there, dan bisnis kalian lokasinya di mana. Then we go to psychographic. Ini psychographic one of the things yang sangat-sangat menarik dibahas, but this is the basic dulu. Kira-kira dari target market kalian sendiri, cara pemikirannya, pengalamannya seperti apa, lifestyle-nya gimana. Oke, kita ngomong soal aku mau jualan konsultasi perpajakan, berarti lifestyle-nya dia adalah pekerja atau berbisnis. Dia sering ke kafe, dia sering ke mall, you decide the lifestyle of it. Fear-nya apa? This sounds mean, tapi ini salah satu yang penting. Takutnya apa? Dia takutnya kalau misalnya dia tidak melaporkan pajaknya, dia akan masuk penjara. Dia akan dikejar, dia akan terlibat masalah gitu. You can put that fear menjadi salah satu konten atau bahan untuk di advertisement kan, atau menjadi bahan untuk komunikasi kalian. As long as fear-nya itu jangan terlalu menakuti ya. Kalau kamu tidak, kamu akan masuk penjara. No, don't do something like that. So, but it can be a good point, fear, kalau bisa digunakan semaksimal mungkin. Then we go to values. Values-nya apa? Prinsip hidupnya gimana? Perjalanan hidupnya gimana? You can break that. And the dreams. Mimpinya apa? Let's hope jika dia membuat masalah perpajakannya clear.
Dia berharap ke depannya dia bisa dengan mudah membeli properti baru. Dia hope dia bisa membangun keluarga kecil di rumah yang baru. You can all think of this psychographic of your audience dan build cerita dari situ. Jadi ini nggak bisa instan. Nanti teman-teman bisa take a time about your business, think of all of this, define it. If you are stuck, discuss it. Dan itu akan membantu untuk mengarahkan kira-kira how your digital marketing are going to be. Dan ini mungkin sedikit informasi ya, meta ad audience. Jadi kayak sekarang yang sedang go in dunia maya. Apa saja ada Facebook, Instagram, Messenger, dari age dan gender. Yang paling besar di Indonesia saat ini, di Februari 2022, adalah di umur 25 sampai 34. Ini I believe generasi X ya. Is it X? Dan ini yang sekarang sangat-sangat tinggi. Disusul dengan generasi Z, 18 sampai 24. Umur-umur beginian ya. Jadi bisa dilihat ini mungkin kalau ada target market di situ, you can see itu semua, you can find all of this information online. Tinggal di Google aja Hootsuite Report Indonesia, itu udah keluar semua. Jadi kalian bisa memakai semua informasi ini untuk menentukan target market yang tepat. Dan itu sampai sudah bisa bilang oke, di Facebook sekarang umur paling tinggi di mana, berapa ke berapa. Instagram, they can go very specific. Banyak source online, itu tinggal di Google saja, itu sudah keluar semua. Jadi bisa membantu teman-teman JCs untuk menentukan demographic profile dari audiensnya, target marketnya. Let's move on. Tadi kita sudah ngomongin target market panjang lebar ya. Then we are going to talk about how you are going to start. How you are going to maybe know about your digital marketing. Yang paling mudah selain kalian learn courses, join this kind of seminars, or you take class, kalian, or maybe you join maybe intensive training, atau kalian hire agency. Yang paling mudah adalah bocor halus. Yang paling mudah adalah mencontek. Adapt, adopt, and adapt. Jadi seperti Mr. Bean ini mencontek sebelahnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan competitor analysis. Mencontek itu tidak dibenarkan kalau kalau kalian bisa berinovasi dari contekan tersebut, ya. Jadi adapt itu ketika you are good at doing something, adapt. Tadi adapt to change for a new situation, dan adopt biasa bermeaning untuk mengambil sesuatu sebagai milik Anda. So melihat dan mengcopy, tapi jangan lupa berinovasi. Then how you are going to do that? Bagaimana adapt, dan adapt? Kalian bisa menggunakan SWOT analysis. This is a very simple basic analysis yang mungkin jika teman-teman JCs sudah memiliki usaha, you guys have to do this, harus, ini basic banget. Strengths, apakah advantages yang di-offer, USP, we are going to talk USP again. Sinerginya seperti apa, factors yang bisa kesuksesnya apa. So SWOT ini adalah internal dan external view. Melihat ke dalam bisnisnya sendiri dan melihat ke luar keadaan market. Opportunity-nya sekarang seperti apa, kompetitornya seperti apa. This is the threat gitu. This is important. Ini penting sekali. Jadi teman-teman bisa mengetahui bagian mana yang you guys are strong, bagian mana yang masih bisa digali, dan semua analisis ini bisa dijadikan untuk planning ke depan. So kalau dulu di digital marketing, mau di agency, mau sebagai employee, kita itu we have to do digital marketing strategy untuk 1 tahun ke depan. This year we are already done planning untuk 2023. Biasanya seperti itu. Jadi kita akan back to here again. Jadi SWOT ini akan
move ya time to time. Ini tidak akan fix kayak tahun lalu soknya gini, tahun depan berarti gini, no. Ini akan reoccurring lagi. Jadi teman-teman bisa menilai lagi, menganalisis lagi, dan ini bisa menjadi bahan-bahan atau pertimbangan untuk bahan marketing ke depannya. You can also Google this SWOT analysis. Then we are going to why, kenapa orang harus beli atau kenapa orang harus do business with you. Semua itu bisa di-convey bagaimana menginformasikan tersebut mengenai konten-konten teman-teman, which is your content, right? Ada USP, communications, the reviews, content that you can do. It can be anything. The things that trend right now. Apa yang lagi trend? Doctor Strange, Multiverse of Madness. Udah pada nonton belum? Nah, itu bisa dijadiin konten. Connect it. Biasa yang trend itu akan meningkatkan interaksi, akan meningkatkan kalau di Instagram impressions, kalau di ads mungkin view-nya, kliknya. Jadi biasa yang tren itu akan ada koreksi lebih besar karena manusia itu pada dasarnya FOMO sekali. Jadi jika you have that idea, bisa konekkan apa itu, apakah you turns that into meme, jokes yang bisa berkaitan dengan bisnis Anda, use trending. Bagaimana mencari trending? You can go to a lot of sites, mungkin di Google, tinggal cari Google Trends, itu sudah keluar. Twitter Trends sudah bisa dilihat, YouTube juga sudah ada YouTube Trending. Kalau kalian mau lebih micro lagi, bisa go to Instagram, cari akun-akun yang memang soal bahasin trending terbaru, misalnya Catch Me Up, terus ada a lot of things ya, akun-akun berita, bahkan as simple as kalau lokal di Kota Medan, hal-hal seperti Medan Talk atau hal-hal yang mungkin bisa muncul di search-nya kalian, bagian search-nya, itu bisa menjadi bahan-bahan trending. Jadi, seperti tadi, adopt, copy, bisa inovasikan, konekkan ke bisnis Anda masing-masing, itu akan menjadi konten yang bagus. Selain itu, selain trending, selain the things you can say, you can talk about reviews, untuk membangun kepercayaan, the trust factor. Orang untuk melakukan bisnis kan harus percaya ya, dengan kalian, how to build that reviews. Kalian bisa berikan testimoni di situ, kalian bisa minta orang memberikan review, which is you pay people to do review, which is influencers, right? Kalian bayar untuk bikin mereka bereview produk or jasa kalian, or you can put your own reviews berupa postingan, blogs, Instagram story, repost Instagram story, that will all build the reviews for you. Jadi it can help. But other than that, kamu juga bisa berbicara tentang unique selling point. What is the thing that you have, the strength that you have, yang di orang lain tidak ada. You can wrap that in a lot of creative way. That's why in digital marketing, creativity itu penting banget. Dan unique selling point ini bisa berupa apa? It can be unique, it can be different, fokus ke consumer, ke sales, bisa berupa brandingnya, marketingnya, competitionsnya, a lot of things, unique selling point. Kita tidak akan bahas ini terlalu dalam, because it can be another topic of its own. Tapi teman-teman bisa, you can, again, Google is the savior. You can go to Google and Google unique selling point. Atau kalian bisa menganalisa, we call it reverse analysis, dari kompetitorsnya. Kenapa dia bisa sangat terkenal, kenapa dia bisa jalan, kenapa dia bisa maju, apa yang membuat dia berbeda. That is their selling point. Jadi bisa reverse analysis kepada kompetitornya sendiri. So these are the points of why, or the content that you can do, you can put di digital marketingnya. Oke, kita sudah mendekati di akhir. Jadi ini dari where, mau taruh di mana. This is quite detailed karena this is basically the digital marketing itself. Apakah kalian mau mulai, apakah kalian mau continue. So you can do the where, mau taruh digital marketingnya di mana, bisnisnya di mana. Kita akan bahas mengenai online channels dan perbedaan-perbedaannya dari digital marketing. Saat ini
The main online channels that we have untuk digital marketing, ada bocor halus ya. Ada sosial media, ada SEO. Sosial media ini, sorry, let me explain one by one. Sosial media ini adalah seperti Instagram, every microblogging website, Twitter, terus kayak TikTok. TikTok is uprising, dan juga apa lagi? Mungkin teman-teman bisa bantu di kolom chat the microblogging website atau sosial media sedang berjalan, atau bisa buka HP langsung lihat. Jadi sosial media sekarang itu on LinkedIn termasuk sosmed. Yes, semua media yang untuk bersosialisasi itu termasuk LinkedIn. Tinder, that's a very good. Tinder, Bumble, apalagi CMB, ya ampun sangat master ya. Jadi itu juga bisa disebut micro social media, tapi mungkin fokusnya itu lebih ke matchmaking ya. Sama seperti perjalanan mencari klien, tapi itu we go in the tujuannya adalah bukan mendapatkan revenue tapi mendapatkan cinta ya. Jadi social media it can be part of that. Thank you for helping guys. Terus biasa sosial media ini bisa berupa apa? Bisa berupa organik, bisa berupa paid, bisa berupa kamu organik itu yang kamu bangun dari nol tanpa mengeluarkan uang, biasa cuma internet dan time dan usaha dan kreativitas itu dong. Terus bisa paid, yaitu berbayar. Bahkan Tinder itu sudah ada yang premium ya, kalau tidak salah ya, ya kan? Bisa paid. Jadi paid ini biasa lebih meningkatkan potensi untuk dinotis oleh orang lain. Terus SEO itu adalah search engine optimization. Tadi udah aku ceritain ya sedikit di awal. Jadi SEO itu ketika we go to any searching engine website, kalau yang paling on trend itu bukan on trend ya, yang paling sering dipakai itu Google. Mungkin ada yang lain. Mungkin bisa mencoba googling anything, di halaman pertama itu adalah orang-orang yang sukses mengoptimize search engine-nya. Let's say, back lagi konsultasi pajak. Kenapa ya gue ngomong soal konsultasi pajak? Atau ganti deh, donat gula. Biar lebih semangat gitu. Donat gula. Kalau gue ketik donat gula, keluar di halaman pertama adalah donat gula by Cecil. Nah, berarti my SEO optimization di situ sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi SEO bisa merupakan satu lini yang sangat-sangat kompleks sekali dan membutuhkan waktu yang panjang kalau yang organik untuk dibangun. Jadi biasanya it's a long term investment. SEO itu sangat susah 1 tahun kamu bisa sukses. Biasanya 3-5 tahun untuk kedepannya because it's built on the quantity versus the quality and everything, and it's really hard to make it very good in SEO. Itu sangat detail sekali. Tapi bisa dipelajari. Dan selain itu kalau mau instant, paid. If you want to be instant, if you want to make it fast, paid. Biasa kalau kalian cari donat gula lagi, kopi manis gitu, kopi manis. Biasa yang di paling atas, 3 teratas atau 5 teratas, biasa ada tulisan ads. Nah, that is the paid form di SEO, search engine optimization, dari Google Ads. Dan advertising seperti tadi, banyak banget channel bisa di-advertise dari email marketing, itu juga bisa kalau kalian lihat di bagian promotions di Google Mail, itu semua adalah email marketing. Mereka pakai blast email. Terus juga bisa tadi advertising di sosial media melalui FB Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, SEO. Sebenarnya ada satu lagi ya, e-commerce. E-commerce juga adalah salah satu digital marketing. Online PR, ini press release online. Terus konten baik lagi sosial media bisa, SEO bisa. So this is all, semua yang berkaitan dengan digital marketing pasti akan berputar di roda ini. This is the part of digital marketing right now, gitu. Dan you can optimize that dengan belajar, or the easiest way, paid. But hati-hati, kalau sekarang asal bayar itu bisa boncos kalau advertising. Kalau kita tidak mengetahui mengenai how to make a good advertisement, ya.
ada pertanyaan dari Jackie. Copywriting or content marketing termasuk digital marketing? It is a skill in digital marketing. Jadi termasuk tapi dalam bentuk skill. Skillnya bisa dipakai untuk apa? Semua. Sosial media, Instagram, walaupun photo based, visual based, tapi ada caption, right? TikTok, walaupun video and music based, tapi ada caption juga di situ. Copywriting. Bahkan dulu ketika di agency, kalau dulu di hotel itu semua sendiri ya, copy semua bikin sendiri, foto kita foto sendiri, desain bikin sendiri, everything self-taught. Tapi kalau di agency itu ada department khusus untuk mendalami copywriting and content writer, yes. Jadi dan itu bisa bahkan sampai ke hashtag optimization, kayak hashtag apa saja yang relate dengan bisnis kamu. It is a very good skill to have copywriting dan sangat-sangat berguna dan sangat fleksibel. Very, very good. Good questions, thank you Jackie. Dan copywriting juga bisa untuk SEO. Baik lagi, email is really, really in everywhere ya. Walaupun di Indonesia sendiri untuk membaca itu masih sangat-sangat rendah, tapi tetap berdampak. Apakah as simple as judul di visual kamu, desain flyer cantik-cantik. Flyerku untuk event hari ini cantik kan? Desainnya, copywriting-nya besar kan? Nah, that is the power of copywriting juga, dan juga desain. Thanks to Kartini ya. Dan all of that is a skill yang bisa di-input digital marketing. Maka dulu ketika di agency itu pembagiannya itu sangat besar. Jadi kalau kita belajar di agency itu, bukan agency ya, di digital marketing itu ada namanya specialized itu T-shape skill. Jadi kalau di T-shape itu di atas itu semuanya kayak content writing, terus search engine, terus relationship management dan lain-lain, creativity, everything, design, bla 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 bla. Nah, kalau T-shape itu biasa mereka punya basic skill di atas, tapi fokusnya ke satu. Misal fokus banget di desain atau fokus banget di copywriting. Nah, that is the channel gitu. Atau kamu bisa menjadi generalize. Generalize itu kamu bisa semuanya, tapi tidak sedalam kalau kamu bisa salah satu gitu. Jadi itu salah satu part of skill di digital marketing. Ada apa saja skillnya? Silakan di Google, banyak sekali. Jadi di dalamnya sudah ada penjelasan-penjelasan mengenai skill digital marketing. This is the trifecta, basicnya lagi digital marketing. Tadi kita udah bahas sedikit mengenai earn media, paid media, dan own media. Jadi di sini bisa di platform manapun, back again, semua platform sosial media yang free itu akan berusaha untuk mendapatkan income in one of two way. Kita download pakai Instagram, Tinder, ataupun TikTok free, right? But we have to pay it with our attentions. Dengan mereka put ads, dengan mereka kasih iklan-iklan yang sekarang Instagram tuh iklannya setiap 2 story 1 iklan loh. Luar biasa. Apalagi di masa-masa panas sekarang, di masa-masa lebaran, orang sudah dapat duit, terus tinggal spending. Wah, oh my God. Aku kalau buka Instagram itu udah hunting baju. This is the perfect time to hunt fashion and everything. But that is the perks, right? Earn, own, and paid media. Kalau paid media itu biasa advertising seperti tadi yang pokoknya kita keluarin duit. That is called paid media. Kalau Tinder untuk bisa match lebih banyak, aku kurang tahu ya. Is it true? Is it true? I don't know. Terus pay per click itu pembayaran setiap 1 klik. Biasa ini adalah terminologi ketika kita sudah fokus ke advertisement optimizations atau management gitu. Kalau the best way you can learn, back again you can learn a lot of ways to learn. Atau kalau mau mudah, misalnya you guys are very busy, kalian punya dananya, find an agency, a good agency that can help you on that gitu. Terus bisa berupa apa? Display ads, dibikinin ads-nya dari awal sampai akhir, dimonitor ads-nya, ditargeting, paid influencer. Influencer itu juga termasuk paid media ya. Kita lihat, walaupun kita tahu influencer itu semuanya dibayar, bukan nggak semua ya, nggak semua. But majority of them, karena that is their income, right? Dan ketika dibayar, kita tetap mengkonsumsi kontennya. Ya mungkin pembuatan kontennya kreatif. We like the way they present the content. Atau
informasinya banyak. Misalnya, this is a mouse. Mouse ini wattnya berapa? Watt, ya ampun. Terus kecepatannya berapa? Ya, gue suka apa-apa. So it can be all of that gitu. Review dan lain-lain. It can be paid influencer. Paid content promotion. Kamu kerjasama dengan pihak tertentu, kamu kasih konten ke dia untuk dipromote. Social media ads, it can also be paid media. Terus kita masuk ke own media. Own media itu adalah yang kamu punya atau yang biasa kita sebut gratis ya, walaupun kadang kayak website tuh kamu bikin kan you have to pay for the hosting and everything, but it still count as own media yang kamu punya gitu. Dan sometimes can be free seperti social media channels, free blog sites gitu. Dan website is salah satu yang sangat-sangat powerful untuk paid media. Very very powerful. It can be retargeting pixelnya tuh sangat-sangat strong di situ. Jadi kalau you guys have business, coba explore di bagian website, misalnya how to build a landing page and everything, dan buat itu jadi bahan untuk advertisement, retargeting and everything. That is the key right now. Itu yang paling hit, paling hot sekarang. Dan itu yang sangat-sangat membantu untuk meningkatkan sales dari satu bisnis, lini bisnis or anything. Dulu kita pernah ada klien F&B bisnis, jualan kue, dia bisa dengan modal, karena ada website ya, because of website retargeting pixel and everything, dengan modal Rp700 dia bisa menjual satu cake seharga ratusan ribu. Jadi, dan itu dikali. Misalnya let's say kliknya itu sampai berapa ratus, then you times that gitu. Sangat-sangat mudah untuk menjual dari website, then use that as a paid media gitu. Then we go to earn media, media yang tidak bisa kamu bikin, tapi kamu dapat gitu. Dari apa? Dari sharing. Kalau Instagram tuh salah satu algoritma yang sangat strong, TikTok juga ya. Makanya if you like this, please share or comments, blah 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 blah, itu adalah membantu untuk mendapatkan earned media mereka. Jadi dari sharing, mention, share, repost, reviews, all of that is earned media gitu. Reviews can be both, can be paid or earned. Tapi biasanya kalau yang kita percayai review-reviewnya adalah review bagus, itu biasanya beberapa adalah earned media, beberapa adalah paid media, di mix. Biasanya dia akan bilang, aku hari ini disponsor oleh bla bla bla, dari ini mengirimkan PR box ke aku dari launch terbarunya bla bla bla. It can be paid media as well. Be careful on that ya. Dan you can see here kalau dari own dan paid bisa mendapat exposure, terus dari earn dan paid ini udah kayak ini ya, perpotongan-perpotongan gitu. Ini bisa dibaca-baca, bisa melakukan sharing, engagement, brand content, dan lain-lain. Oke, I think our time is closing. Dan saat ini just information, but again, semua informasi ada di Google. It's just a matter how you search it, keywordnya gimana, cara mencarinya gimana. Tapi this is the most visited website. Jadi sekarang yang paling tinggi adalah Google.com, of course, the king of the king ya. YouTube. Di Indonesia, detik.com. Jadi detik.com ya. One of the very very good website. Kalau mau advertisement di sana udah boleh di internet. Facebook.com. Ini bukan app ya, so this is website. Tribun News. Ya, we know Tribun News spam headlines-nya di mana-mana. Dengan headline yang membatis, mereka bisa meng-secure di website peringkat kelima. And this is not the data from the website ya. This is third party tracker. Dia namanya SEMrush. Dia adalah biasa kalau dipakai untuk website optimizations, kayak informasi tentang kompetitor dan lain-lain, itu kita pakai SEMrush. Dan ini adalah data yang mereka gather third party. So this is a real data, not the data from the company. Company kan bisa di-tempered and everything ya. Dan Facebook, Tribun, Kompas, Blogspot blog lagi, Wikipedia gitu. So you can see at this. Kalau e-commerce ada di sini karena e-commerce itu basically kita banyak kan super app, so using app ya, bukan website ya. Tapi every time kalau kita klik advertisement, kalau kita klik, let's say kita klik ads di Instagram, baju terbaru, bla 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 bla. Kita klik itu dia akan direct linknya ke website dulu. Baru didirect lagi ke aplikasi. That's why ini terhitung sebagai website juga gitu.
Ini berarti hasil-hasil dari ads atau ads-nya memang dari ke website gitu. Tapi as I know, biasa kalau yang seperti itu mereka akan fokus ke aplikasi. So this is our Bitly kesayangan. Terus this is most used social media platform saat ini di Indonesia. WhatsApp masih yang teratas. Ada yang tidak menggunakan WhatsApp di sini? Terus ada Instagram di peringkat kedua, tipis-tipis 4%. Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, Facebook Messenger. Jadi Facebook dan Facebook Messenger itu mereka pisah. Sangat smart. Line, Pinterest, dan ini ada yang lainnya. I never tried Kuaishou. I don't know what is this, but this is quite interesting. Dia bahkan mengalahkan LinkedIn. Jadi this is most used social media platform. Lebih banyak, apakah lebih bagus? Could be not. Lebih banyak berarti marketnya itu potensinya lebih besar, tapi satu sisi lebih diluted. Lebih banyak, lebih kotor ya bahasanya, lebih diluted. Kalau lebih kecil itu lebih niche. Kalau apa yang kamu jual itu produk-produk niche, then you can go to that market gitu. Kalau kamu lagi konsultasi pajak, ya ampun, kamu bisa, let's say you want to add at LinkedIn, maybe it's the correct way karena semua di sana sudah bekerja, semua mereka akan memfokuskan ke mencari menghitung pajak dan lain-lain. You can do that in LinkedIn as well. So think of this as a data yang bisa dipakai. Oke. Ini informasi dari survei, dibikin survei terpisah dari data tadi. Kok data tadi kan data direct ya. Ini survei terpisah untuk para entrepreneurs. Kira-kira social platform apa yang paling efektif untuk sampai ke business goals-nya? Apakah nambah awareness atau nambah revenue dan lain-lain? Bisa dilihat majority kok di Indonesia. Is this Indonesia? No, this is worldwide. Itu adalah Facebook, terus kedua Instagram, LinkedIn, Twitter, dan YouTube. TikTok, I think TikTok itu karena belum terlalu worldwide ya, masih di beberapa negara-negara besar yang paling hit, so makanya peringkatnya di 6. But I believe di Indonesia itu salah satu yang very high. Ini another data time spend di Indonesia. You can see tadi seperti yang udah aku bilang, di TikTok sendiri itu naiknya 67%. Dan peningkatan itu sudah mengalahkan Instagram right now. People, meskipun Instagram bukan Instagram Reels ya, tapi people masih sering buka TikTok. Dan TikTok itu sangat adiktif. Sangat adiktif. Gak kerasa kayak, oh my god, 3 jam gua hilang untuk nontonin video orang-orang dansa, review-review makanan, review-review ini, itu, semua di TikTok gitu. And itu mengakibatkan peningkatan dari tahun lalu 67% dan sudah naik ke 23 jam. Bahkan surprisingly, TikTok yang base of videonya itu adalah short videos, itu sudah mau mendekati YouTube yang base-nya itu adalah long hour video ya, video-video yang panjang gitu. Dan bahkan sudah mau menyamai 23,1 jam, kalau YouTube itu 26,4 jam gitu. Dan you can see Facebook mengalami penurunan for sure, karena generasi berubah, generasi ke depan mereka udah tidak melihat Facebook. Ask them, do you guys have Facebook? What is Facebook? Maybe some of them say something like that, gitu. Jadi tren akan terus berubah, tapi coba kalau ingin tap into, you want to start which platform mau dimulai, gitu, platform mana, kamu bisa melihat data-data seperti ini. This is all free data, bisa dilihat dan bisa di search gitu. And let's say kamu ingin mulai, but you are bingung mau mulai dari mana. Another way, lagi kamu bisa menggunakan paid platform, which is kamu bisa bayar platform orang lain yang sudah terkenal untuk menginformasikan, membantu awareness, membantu jualan produk kamu gitu. YouTube, you can ask people to endorse you. TikTok, same as well. Semua ini udah punya ini endorsement kecuali WhatsApp ya. Dan di semua ini kalian bisa mencari kira-kira influencer yang cocok untuk produk kalian, yang cocok untuk target market kalian. The tips is, every time kalau kalian tidak mau cari agency, mau cari sendiri, selalu mintakan demografi dan target market dari influencer-nya sendiri. Biasa kalau kita tanya kan harganya berapa Mbak, gak usah tanya itu doang.
it is important ya for sure harga budget and everything, but it's negotiable at that time. Tapi yang paling penting adalah demografi, informasi dari target marketnya si influencer tersebut, dan cocokkan itu dengan punya Anda seperti yang tadi kita sudah bahas di awal the who part ya. Oke, oh ternyata masih ada. When, okay, we are going to run this quite fast. When, kapan ketika kalian perlu untuk memasuki atau di masa mana gitu. Jadi di dunia advertisement atau digital marketing kita fokus ke dua kata ini, acquisition dan retention. Acquisition ketika kita ingin mendapatkan customer baru, people yang akan menjadi customer kita. Dan retention itu fokusnya adalah membangun relation dengan orang yang sudah menjadi customer kita dan membantu meningkatkan loyalty dengan tujuan bisa berupa meminta mereka untuk purchase kembali, repeat purchase, or membuat mereka menjadi ambasador kita. Dia akan mungkin ambasador itu bisa berupa pas nongkrong, mama-mama arisan nongkrong bersama. Kamu tahu nggak? Gua itu pakai ini bagus loh, bla 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 bla. That is the ambassador from the retention part, ya. Jadi these two terms, acquisitions itu based on dari customer journey-nya. Bapak Ibu atau teman-teman, dari awareness, ingin tahu di awal, consideration, mikir mau beli atau enggak, purchase, mau beli atau enggak. Setelah itu masuk ke retention dan advocacy gitu. I will go fast. Ini bisa berupa media-media apa saja yang bisa dipakai. Kayak awareness to social media is a good place, consideration as well, purchase can be in website, e-commerce, and everything. Biasa itu adalah purchase, retention. Bisa juga, ini sebutannya salah satu juga CRM, WhatsApp bisa. Gimana? Emping yang tadi enak gak? Gitu. That is part of retention, kalian tanya gitu. Bisa menjadi bahan konten juga, dan terakhir advocacy. Gitu. Oke, how are you feeling guys? Gimana? Apakah berat materi hari ini? Kalau berat coba take a deep breath, lumayan ya. Yes, I believe karena a lot of things kita pack jadi 1 jaman doang. Kita bahas ini kalau bahkan di tempat kerja Revoyu aja itu belajarnya 3 bulan untuk jadi digital marketer. That is an intensive 3 months gitu. Setiap hari 2 jaman lebih di luar assignment dan lain-lain itu kamu setiap hari dipaksa untuk belajar gitu. But we try to make it wow lagi ya. We try to make it in 1 hour in this moment. So take a deep breath. Kalau masih bingung itu normal. Jadi baca-baca lagi, belajar lagi. You want to approach me, feel free. Tanya-tanya dan everything feel free. And I have this information as well. You can go to my Linktree. Maybe I can type in here as well. Jadi di Linktree itu dari Revoyu sendiri, mereka memberikan free course untuk teman-teman kalau ingin belajar mengenai data analysis, digital marketing, product management, kalian bisa lihat di situ. And it's free dan ada sertifikatnya, tapi di touch-nya basic ya. But it's enough for you untuk memulai. If you want to start, you don't know what is this, misalnya product management itu apa, data analysis itu apa, digital marketing apa, you can go here, you can try intip-intip, dan bisa melihat di situ. It's free kok. Dan let's see, what next? Oh, that's all. Okay. So thank you everyone. You guys been a very very good audience. Thank you untuk interaksinya di chat. Walaupun online itu paling takut kalau audiensnya sepi ya. Kita seperti ngomong dengan tembok, tapi you guys are so helpful. Thank you so much everyone. Mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A kali ya. Elsa. Oke, Miss. Thank you so much atas materi yang spektakuler banget, yang luar biasa komplitnya ini. Sampai yang mungkin bingung nih mau ngasih pertanyaannya apa ya kan. Untuk teman-teman nih yang di Zoom boleh kasih pertanyaannya di room chat, di chat, ataupun yang pengen langsung ngomong nih sama speakernya boleh open mic. Pada teman-teman boleh nih kasih pertanyaannya. Jadi udah ada pertanyaan langsung dijawab ya sama Miss Cecil. Mantap sih. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, boleh nih si Miss saya dulu ya kasih pertanyaan. Menurut Miss, apa saja sih skill yang diperlukan seorang digital marketer dan apa saja yang harus dilakukan?
Oke, skill banyak banget digital marketing. Baik lagi tadi seperti kayak copywriting, it's a very important skill. Terus kayak data analysis juga bagian dari digital marketing juga. Or you can go to as simple as misalnya mempelajari content marketing, salah satu skill kan, bagaimana kamu bisa membuat konten yang bagus, engaging dan lain-lain. But the most important skill atau mindset yang kamu harus punya adalah tetap curious gitu. Karena digital marketing itu perubahannya cepat, very very fast. Kita belum selesai belajar ini, new things come gitu. Kita belum nge-touch itu, new things come, and it will always evolving kalau digital marketing. Dan itu akan membantu kita, kalau kita stay curious, itu akan membantu kita untuk mempelajari new things again. Mungkin tidak semaksimal mungkin, tapi at least you know the things gitu. Kalian tahu apa itu yang kalian pelajari. Dan what you can do, you can Google, you can learn, everywhere is available. Information sekarang murah sekali, sangat-sangat murah, accessible, and you can go everywhere. YouTube ada, course-course gratis ada gitu. So you can go all there untuk mempelajari dari basic-basic tadi. Or yang paling mudah, hire someone to do it for you. Hire a team. Build a team for you, or maybe hire agency gitu. So a lot of things you can do. Hopefully that answer, Salsa. Oke. Kalau menurut Miss nih lagi, kalau sebagai seorang digital marketing, bagaimana sih cara efektifnya untuk menjadi seorang digital marketer gitu? Cara efektif menjadi seorang digital marketer. Belajar dong. Paling efektif itu ya Miss course sama yang sebelumnya gitu. Ya ampun, gue kok jualan. Tapi baik lagi, kalau kita tidak mungkin, karena ini adalah mungkin hal yang sangat kompleks, tidak dipaksa itu tidak akan bisa belajar ya, kecuali kita sangat interesting dan sangat interested dan curious and everything. Tapi coba posisikan mindset kita untuk mengerti bahwasanya hal ini akan sangat-sangat berguna dan sangat-sangat membantu kita untuk ke jalan ke depannya gitu. Dan itu akan menambah motivasi untuk mempelajari sesuatu yang baru. Bahkan dulu I remember ketika pertama kali belajar data analytics is like the hardest thing I've ever learned in my life, and I even regret in the middle of the term untuk belajar itu. Tapi I make a promise to myself, ini gue bayar mahal-mahal, puluhan juta untuk belajar, I have to make it work gitu. So aku sampai I print a promise to myself, aku taruh di dinding. Dan it make a reminder for me, wallpaper aku ganti, Cecil jangan menyerah gitu. And that will help. All of that little things yang bisa membuat kamu sendiri, you know yourself the best, right? Yang bisa membantu kamu untuk mempelajari hal baru, make it work gitu. Do it, it's okay. Sound cheesy, cringy, but it's okay as long as it works. Kalau misalnya udah kayak udah males nih, udah gibah banget nih untuk belajar digital marketer ya kan. Harus ada yang motivasiin ya kan, Miss, harus kayak ya jangan pernah menyerah gitu. Tetap belajar terus. Oke, Miss. Terus untuk peningkatan kapasitas dan mahir dalam digital marketer ada nggak caranya, Miss? Peningkatan kapasitas apa nih? Ya. Oh, kayak kapasitas seorang digital marketer. Oke. Sekali kamu jadi digital marketer, apalagi semua everything yang related to tech industry ya, bahkan industri konvensional, tapi especially tech industry itu adalah never endless learning, never end. New things will come. Orang akan bikin inovasi baru, cara baru yang lebih mudah akan datang gitu. Jadi mau di stage apapun, kita akan tetap dipaksa untuk belajar. Kalau enggak, you will be outdated gitu. Materi ini, this kind of materi, 20% aku baru bawa di I think last month ya. Dan right now I have to make adjustment around 40% of that gitu. Sisanya jokes ya. But at that time it still change, sampai sekarang change. Bahkan materi hari ini belum tentu akan relevan untuk 5 bulan ke depan gitu. But the fundamentals will always stay. Jadi tetap stick to fundamentals dan tambah informasi-informasi baru. So, anyway, ini ada Angeline raise hand. Boleh open mic ke Angeline? Terima kasih. Hai Ci Cecil. Hai Angeline.
Jadi si Cecil, saya mau tanya. Jadi kan saya itu ada coba tipis-tipis di dunia sales kan. Nah, I used to think sales itu dan marketing as a whole itu sama. Nah, rupanya baru tersadarkan bahwa mereka itu berbeda gitu kan. So if they are different, apakah conversion rate dari digital marketing itu ke sales? Atau kalau misalnya mereka tidak related, apa yang menjadi tolak ukur bahwasanya digital marketing yang kita lakukan itu berhasil? Okay. Very good questions. Very good questions. Thank you. Angeline. Jadi kalau di dunia marketing atau bahasa-bahasa startup ya, itu mereka suka banget pakai nama North Star Matrix. Jadi satu matriks bintang utama menjadi tujuan kita gitu. Let's say dalam waktu 6 bulan ini, matriks aku untuk Instagram adalah meningkatkan followers gitu. I don't care the impressions, I don't care the comment. Yang penting followersnya naik. Mungkin aku mau build a business dari mungkin followersnya 1000 itu kan kayak tidak perlu, orang mau follow juga bingung ya, cuma 1000 gitu. Orang mau beli, cuma 1000 gitu. Kamu mau fokus naikin itu ke 20.000, ke 30.000, then it will be your North Star Matrix. Tentukan matrix itu sendiri yang paling cocok dengan kondisi bisnis kamu sekarang. Kalau dalam advertisement, it can be cost per click, it can be cost per view, anything gitu. Jadi kamu yang menentukan North Star Matrix itu tergantung pada back lagi, objektif kamu apa, stage kamu apa, atau customer journey yang kamu ingin incar apa gitu. So back lagi, benar tergantung pada North Star Matrix masing-masing. Dan it can be very related to sales. Kalau memang targetnya adalah untuk revenue, misalnya your target market is cost per purchase gitu, average order value gitu, then it can be your North Star Matrix. Tapi bisa juga berupa kayak yang tadi, cost per view, hal-hal seperti impressions, it can be a good matrix as well, tergantung dengan tujuan masing-masing. Is that answering your questions? Okay. Thank you, Angeline. Thank you, Kak Angeline. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Miss. Kalau misalnya nih yang basic banget nih dia yang nggak tahu apa tuh digital marketing atau digital marketer kan, untuk mulainya itu apakah emang harus ada kursus kita ikut atau kita kayak coba-coba aja dulu gitu, lihat dari Google atau YouTube gitu kan, efektifnya gimana nih, Miss? Anaknya gitu. Kursus bisa, tapi dari pengalaman aku adalah langsung terjun. My first time masuk ke Markom itu I really bad at marketing. Dulu di perkuliahan jadi BEM itu my marketing worst gitu. Department marketing aku berantakan. I don't even understand what is marketing at that time gitu. Gue marketing dan sales itu sama gitu. Dan ketika udah masuk ke dunia kerja, memaksa sendiri, bukan dipaksa ya, memaksa sendiri untuk belajar Markom, marketing juga. Jadi mau gak mau at that time sudah terlanjur basah, ya udah gitu. Dipaksalah untuk belajar. Kita kalau tidak tahu kan malu ya di tempat kerja. Jadi belajarlah, ambillah, cari-cari YouTube gitu, cari-cari course, baca-baca buku, baca-baca artikel gitu. So it will help a lot. Jadi selain kursus, cemplungin aja. Basah ya udah basah, tenggelam sedikit gak apa-apa lah. Tinggal hidung di atas juga gak apa-apa lah. Yang penting bisa bikin fokus untuk belajar dan masuk langsung gitu. Oke. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Ini udah nggak ada ya. Terima kasih. Okay. Ini ada some questions. Does digital marketing bisa efektif untuk bidang service atau efektif ke produk? It's basically the same, both very effective. Bahkan, what example I can give? Yeah, one of my yang klien yang tadi aku cerita yang Decacorn IPO itu kan base-nya service ya. Jadi itu juga sangat-sangat fokus rely 100% ke marketing digital. Karena dia tidak punya bentuk nyata yang bisa dimarketingkan offline. Mungkin bisa dari banner, cerita, dan lain-lain. Kalau produk kan bisa tinggal buka banner,
ini gue jualan donat gula lagi. Ini aku ikut belajar ini gitu. Tapi kalau yang service kan nggak bisa ya. Paling kayak spesifik service tersebut platformnya gitu. Jadi digital marketing itu sangat-sangat efektif. Bahkan mungkin salah satu yang paling banyak produknya adalah di bidang service kok digital marketing. Tapi sekarang untuk produk juga termasuk sudah sangat-sangat efektif dari website dan lain-lain juga sangat-sangat cepat. Jadi both very effective. Hopefully that answers, Angeline. Thank you. Baik, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya atau open mic aja? Udah sangat lengkap nih ya Kak Angeline untuk jawaban dari Miss Yasul nih. Kayaknya udah pada di sini Miss Yasul. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ya acara selanjutnya. Untuk JCI Vice President of Individual kepada VP Kartini untuk mendengar pemaparan tentang apa sih itu JCI. Kepada Kartini dipersilahkan. Oke, sebentar. Pertama-tama, thank you banget ya untuk Cecil sudah berkenan spend her own valuable Saturday night yang sebenarnya bisa digunakan untuk nonton Doctor Strange malam ini, tapi instead beliau malah ya berdedikasi waktunya untuk sharing soal digital marketing kepada kita semua. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, ya, untuk yang penasaran, this is it. What is JCI? Jadi ini dia. Jadi JCI itu adalah organisasi kepemudaan yang sudah exist sejak 1925, jadi udah 1 tahun lebih umurnya. Dan di JCI juga kita bisa berkesempatan untuk network dengan berbagai macam orang dari berbagai macam negara, karena tersebar di 120 lebih negara-negara. Dan proyek-proyek kita itu karena berafiliasi dengan United Nations, maka goals kita, visi misi kita juga align dengan United Nations atau yang disebut dengan PBB. Lalu yang berikutnya adalah proyek kita mempunyai 4 basic atau 4 pilar. Jadi contoh yang digital marketer pada hari ini adalah di bawah naungan pilar individual development. Tapi selain itu, untuk teman-teman yang ingin memperdalam ilmu ataupun networking, bisa banget join JCI Medan karena kita juga punya business strategy pillars, community serving, dan of course international networking bagi yang ingin memperkaya networking. Dan ya, di halaman ini sekilas ini beberapa dari semua proyek yang merupakan fokus dari JCI Medan tahun ini, dan yang paling besar ini adalah Medan Zero Stunting. Jadi bagi yang nggak pernah dengar mungkin apa sih itu stunting, jadi kalau bisa di Google nih, sebenarnya stunting itu adalah penyakit yang diderita oleh balita yang dikarenakan oleh malnutrisi. Bisa dicari juga risetnya. Jadi stunting itu di Indonesia sudah pada level yang sangat kritis, sangat tinggi. Bayangkan penderita stunting ini ya tidak akan sembuh. Jadi bisa dibayangkan generasi masa depan kita kalau sebagian besar adalah penderita stunting. So if you guys don't want to that happen, kalian bisa hubungi JCI Medan jika ingin berkontribusi lebih jauh sebagai volunteer kalau tertarik. Oke? Lalu ini adalah contoh dari beberapa acara JCI Medan. Ini kebetulan yang ada di April, jadi kita juga selain sharing session seperti digital marketing seperti hari ini, kita juga ada sharing tentang ya bidang apapun sih ya. Jadi
Ada yang soal, let's say, konten TikTok, ada cyber hygiene juga seperti ini. Ada juga yang lebih ke JCI-nya. Kenapa sih penting untuk build our career in JCI? Jadi ya, dan pastinya juga kita punya communication training seperti yang akan diadakan di besok hari Minggu. Bayangkan seberapa gabutnya kita di Minggu yang harusnya kita santai, malah kita bikin training. Lalu ada juga kita acara yang super santai, super pokoknya untuk have fun banget, yaitu adalah Friendship Night. Ini acara perdana banget dari JCI Medan yang menghubungkan JCs dari Indonesia, Filipina, dan Brazil. Dan ya, stay tuned to our Instagram untuk wait for more events like this. Dan ini dia, bisa di stalk akun Instagram dari JCI Medan dan beberapa chapter lainnya di Indonesia. Okay, and terima kasih semuanya. Thank you, Pipi. Oke, baik. Selanjutnya ada peserahan sertifikat untuk Miss Cecil yang telah memberikan materi hari ini. Ini sertifikatnya Miss nanti bakal dikirim oleh pihak JCI. Okay. Thank you. Thank you, Salsa. Thank you, Kartini. Terakhir, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak foto bareng. Oke, pada teman-teman, kakak-kakak yang cantik dan ganteng nih, boleh nih open cam-nya. Oke, bisa di-handle untuk ambil sesi fotonya. VP Jeki, mungkin. Oke, boleh. Okay. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Thank you, Miss Cecil, atas waktunya yang ilmu yang luar biasa ini. Next time kita bakal jumpa lagi kalau ada waktu. Thank you so much. Selamat malam semuanya. Bye. Thank you semuanya. Thank you, Cecil, once again. Yeah, thank you, Angeline, for attending. Bye-bye.